Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba gali lebih dalam nih satu karya dari Albert Hubbard. Judulnya Little Journeys to the Homes of the Great. Iya, betul. Yang kita pakai ini dari edisi Memorial tahun 1916 ya. Ada kata pengantar, ada autobiografinya Hubbard sendiri, terus bab-bab tentang tokoh-tokoh besar. Hmm, Tokoh-tokoh kayak George Eliot, Carlyle, Ruskin, Whitman, sampai Edison juga ada di sini. Nah, misi kita kali ini tuh pengen lihat gimana sih cara pandang Hubbard yang unik ya soal apa itu hebat. Kita bakal intip sedikit kehidupannya, terus komunitas Roycroft yang dia bikin, sama perjalanan kecilnya dia waktu nulis tentang tokoh-tokoh tadi. Betul sekali. Dan yang langsung kelihatan dari tulisan Hubbard ini, gayanya itu personal banget. Kayak kita lagi ngobrol sama dia, tapi isinya dalam. Oh ya, Iya, penerbit edisi Memorial ini sampai bandingin dia sama Plutarch loh. Tahu kan, penulis biografi Yunani kuno itu? Plutarch. Wah, serius? Kenapa gitu? Karena katanya nih, Hubbard itu kayak Plutarch, bisa nangkep intisari seseorang bukan cuma dari hal-hal besar, tapi justru dari detail-detail kecil. Sikapnya, celetukannya, hal-hal sepele gitu. Oh, jadi bukan cuma daftar pencapaian ya? Bukan, dia bikin tokoh itu hidup lagi, jadi manusia utuh, bukan patung. Dan komunitas Roycroft itu penting banget, itu kayak panggung tempat filosofi dia dipraktekin langsung. Oke, menarik. Kita mulai dari Hubbard-nya sendiri deh. Di autobiografinya itu dia kayaknya, gimana ya, agak merendah gitu ya. Bisa dibilang gitu. Dia bilang nggak populer di kalangan atas. Tulisannya jarang masuk majalah keren kayak Atlantic atau Harper's, malah cerita pernah ditolak gitu. Iya, dia cerita itu. Terus, raku nggak kaya, bukan orator hebat, tokonya si Roycroft itu nggak besar-besar amat. Dan dia ngerasa penampilannya juga biasa aja. Nah ini kan, Ya. kalau dia ngerasa serba kurang, terus apa dong pencapaian terbesar menurut dia? Nah, ini dia sudut pandangnya yang beda. Dia nggak ngukur pakai standar biasa tadi. Pencapaian dia itu menurutnya ada di skala komunitas. Komunitas? Mm-mm. Maksudnya Roycroft itu? Iya, dia bangga bisa bikin desa East Aurora di New York itu hidup lagi. Kan biasanya anak muda pada ke kota tuh. Nah, dia bikin Roycroft Shops. Jadi ada kerjaan. Tapi bukan sekedar kerjaan ya. Tapi kerjaan yang bermakna gitu. Persis, yang ada seninya, ada keahliannya, ada belajar informalnya, rekreasi sehat, apresiasi seni. Filosofi intinya tuh, saling membantu. Saling membantu. Dia percaya kenakalan remaja atau dia sebut hoodlumism itu bukan karena anaknya nakal, tapi karena energinya nggak tersalurkan. Gara-gara males atau nggak ada kerjaan. Roycroft itu cara dia nyalurin energi itu ke hal positif, produktif, dan indah. Tapi ada ironinya nggak sih? Dia bilang nggak populer, tapi kan esai dia yang A Message to Garcia itu, wah itu kan viral banget pada masanya. Dicetak jutaan, diterjemahin kemana-mana. Iya betul, itu pertanyaan bagus banget. Gimana tuh dia nyikapinya? Di satu sisi ngerasa di luar, tapi satu tulisannya terkenal banget. Di teks ini sih nggak dijelasin langsung ya gimana dia mendamaikan itu. Tapi kalau kita baca-baca, mungkin kepopuleran yang dia maksud itu penerimaan dari kalangan sastra elit atau sosialita gitu. Oke. Establishment ya. Iya, yang mungkin agak jaga jarak karena gaya Hubbard yang blak-blakan dan bisnis Roycroft-nya yang dianggap aneh mungkin. Sementara, A Message to Garcia, itu kan populernya di kalangan bisnis, militer, orang biasa gitu ya. Pesannya kan soal inisiatif, tanggung jawab. Nah, itu dia. Jadi mungkin dia bedain popularitas di kalangan elit sama dampak luas di masyarakat. Pendirian Roycroft sendiri kan bukti fokus dia ke kerja nyata, bukan pengakuan formal. Nama Roycroft aja udah cerdas tuh. Oh ya, artinya apa? Nyambil dari nama percetakan Inggris abad 17, Samuel dan Thomas Roycroft. Tapi juga pelesetan dari King's Craft, keahlian raja, kualitas nomor 1, gitu. Keren. Dan cara Roycroft berdiri juga unik ya. Dimulai dari nekat nyetak Little Journey sendiri karena ditolak penerbit. Iya, terus bikin majalah The Philistine. Namanya aja udah nyindir kaum mapan sastra kan? Haha, iya juga. Terus dia beli percetakan tua, bangun toko mirip kapel Inggris di samping rumahnya. Deskripsinya tuh hidup banget,
Pintu nggak dikunci, ada piano buat nari, bunga-bunga, perabotan buatan sendiri, perapian dari batu lapangan. Komunal banget ya kesannya. Banget. Roy Croft ini kayak eksperimen sosial yang menarik. Dia buka pintu buat orang-orang yang mungkin dipinggirin. Anak putus sekolah, yang punya keterbatasan fisik, lansia, mantan napi juga. Wah, inklusif ya. Tapi ada syaratnya, mau kerja keras. Dia terkenal nolak remittance man. Tahu kan? Anak orang kaya yang dikirim ke situ buat diperbaiki tapi males. Oh, jadi bukan tempat penitipan anak bandel ya? Bukan. Motonya jelas. Bukan seberapa murah tapi seberapa bagus. Ini kelihatan dari usahanya ngidupin lagi seni kayak iluminasi buku manual. Itu kan udah hampir punah tuh. Waktu teks ini ditulis ada berapa orang kerja di sana? Sekitar 310 orang di bagian catak, jilid, furnitur, kulit, tembaga, banyak divisinya. Dan tempat itu jadi kayak magnet. Setahun bisa didatengin 28.000 peziarah. Gila kan? 28.000. Banyak banget. Itu menunjukkan ada sesuatu yang spesial di sana ya? Pasti. Latar belakang Haber sendiri kayaknya nyambung banget sama filosofi praktisnya ini ya. Lahir di Illinois, anak dokter desa, sekolah formal cuma sampai umur 15. Iya. Tapi belajarnya dari kehidupan langsung. Jadi buruh tani, koboi, tukang cetak, jual sabun door to door, buruh dok, reporter, wiryaniaga, guru, sampai akhirnya jadi manajer dan partner di pabrik sabun Larkin. Wah, CV-nya panjang banget. Sempat kuliah di Harvard juga sebentar. Sempat nyicipin katanya. Tapi titik baliknya kayaknya pas ke Eropa, ketemu William Morris. Dia sendiri bilang pendidikannya dari University of Hard Knocks, Universitas Kehidupan Keras. Istilah yang pas. Pengalaman beragam itu pasti ngebentuk pandangannya soal belajar sambil kerja itu penting. Tentu, filosofinya soal kerja dan seni itu nyatu banget. Buat dia, seni adalah ekspresi kegembiraan manusia dalam pekerjaannya. Jadi kerja itu bukan cuma cari duit, tapi bisa jadi sumber happy dan ekspresi diri. Menarik. Dan dia percaya, pelatihan manual pada dasarnya adalah pelatihan moral. Belajar keterampilan tangan itu ngebentuk karakter, disiplin, teliti, sabar. Makanya, Roy Croft itu didesain bukan cuma kayak pabrik, tapi sekolah kehidupan. Lingkungannya juga dibikin indah kan tadi. Ada lukisan, patung, musik, perpustakaan. Betul, buat menstimulasi pikiran dan jiwa pekerjanya. Ini visi yang cukup radikal ya buat zaman itu. Hubbard kayak lagi bikin little journey-nya sendiri. Bukan ke rumah orang hebat, tapi ngebangun komunitas hebat dari orang biasa. Wah, keren banget. Ngelihat gimana hidup dan filosofi Hubbard jadi lensa buat kita baca Little Journeys-nya. Oke, sekarang kita coba masuk ke contoh-contoh perjalanan kecil yang ada di sumber kita. Tadi dibilang kayak Plutarch, nangkap esensi lewat detail. Kita mulai dari George Eliot. Gimana Hubbard ngedekatin novelis perempuan hebat ini? Hubbard mulai dengan nuansa misteri di masa muda Mary Ann Evans, nama asli Eliot kan, disamain sama Shakespeare, sama-sama dari Warwickshire. Oh iya. Terus dia soroti peran ayahnya, tukang kayu dan agen tanah. Lalu momen pencerahan intelektualnya di Coventry. Pindah ke London jadi asisten editor Westminster Review, itu jadi kunci. Di situ dia ketemu pemikir top, Carlyle, Mill, Huxley, Herbert Spencer. Lingkaran intelektualnya keren ya? Banget. Ada chemistry kuat sama Spencer sebelum akhirnya dia dekat sama George Henry Lewis. Nah, yang ditekankan Hubbard tuh gimana interaksi personal ini, bukan cuma pemikiran abstrak yang ngebentuk hidup dan karya Eliot. Dan hubungan sama Lewis ini penting banget ya dalam tulisan Hubbard. Jadi kayak katalis kreativitasnya gitu. Iya, digambarin gitu. Lewis yang dorong dia nulis fiksi, Adam Bede itu. Hubbard cerita soal kebahagiaan dan dukungan mereka berdua. Tapi dia juga nggak menghindar dari kontroversi loh. Kontroversi apa tuh? Misalnya pandangan Lord Acton yang nganggep Eliot ngorbanin prinsip demi hubungan itu. Kan beda sama dedikasi cinta di novelnya. Terus ada cerita lucu soal Mr. Liggins yang ngaku-ngaku jadi penulis Adam Bede. Ada-ada aja. Bahkan Hubbard deskripsiin kunjungannya ke rumah terakhir Eliot, detail ruang kerjanya, sampai analogi uniknya soal wajah Eliot mirip kuda. Tapi dia bilang itu pujian loh. Mirip kuda, dibilang pujian, di mana ceritanya? Ya itulah Hubbard, fokusnya ke aspek personal, bahkan fisik, buat memahami subjeknya. Dia nggak ragu masukin observasi yang mungkin dianggap aneh sama penulis biografi lain. Itu gayanya. Oke.
Dan gaya itu kerasa juga pas dia bahas Thomas Carlyle. Sosok yang beda banget sama Eliot ya. Beda banget. Dari novelis yang introspektif ke filsuf dan sejarawan Skotlandia yang terkenal. Keras dan berapi-api. Nah, gimana Hubbard ngelukiskan Carlyle? Tadi Anda bilang ada bagian yang sangat menarik. Hubbard bawa kita langsung ke Ecclefall-Chan, tempat lahir Carlyle. Rumah batu sederhana buatan ayahnya, seorang tukang batu. Pengaruh ibunya kuat banget. Carlyle belajar nulis biar bisa surat-suratan sama ibunya. Ini nunjukin sisi personal di balik figur publiknya yang sangar. Oh, jadi ada sisi lembutnya juga ya? Ada. Tapi tetap aja, kata Hubbard, penduduk lokal di Great Nye Green sampai nganggap Carlyle kafir saking bebas pikirannya. Hubbard pakai analogi kulit buah kastanya buat gambarin karakter Skotlandia dan mungkin Carlyle juga. Kasar di luar, tata krama, agama, whisky, tapi intinya baik. Analogi yang unik. Tapi kekuatan intelektual Carlyle tetap diakui kan? Oh jelas, gaya sejarahnya yang hidup, pemikirannya yang maskulin, istilah Hubbard ya, itu sangat dihormati. Dan lagi-lagi hubungan personal jadi fokus ya. Kisah sama istrinya, Jane Wells Carlyle atau Jenny. Iya, dapat porsi lumayan. Hubbard kayaknya ngerasa perlu ngebela Carlyle dari tuduhan ngabain istrinya. Dia tonjolin kecerdasan Jenny, penderitaannya yang diam-diam, tapi juga kesetiaannya yang luar biasa. Kematian Jenny yang tragis itu juga diceritain. Iya, pas naik kereta kuda. Itu jadi titik balik kelam buat Carlyle. Deskripsi Hubbard pas visit ke rumah mereka di Chain Row, terus ada monolog hantu imajiner dia, itu bikin suasana kesepian dan perenungan Carlyle di akhir hidupnya kerasa banget. Terus penolakan Carlyle sama gelar kebangsawanan juga disebut. Disebut, sama keinginannya dimakamin di samping ayahnya. Itu nguatin citra dia yang keras kepala, tapi punya prinsip kuat. Itu contoh bagus ya gimana Hubbard pakai imajinasinya buat nangkep suasana hati. Pendekatan ini ada juga pas dia cerita soal John Ruskin? Agak, tapi dinamikanya beda. Kan Ruskin ini terkenal, agak tertutup ya. Iya, saya baca dia sangat menjaga privasi. Gimana Hubbard bisa ketemu dia? Hampir nggak jadi kan? Justru karena nggak sengaja, lucu ceritanya, Hubbard udah pasrah nih nggak bisa ketemu Ruskin, yang sampai nyebar selebaran minta nggak diganggu. Segitunya ya? Iya. Pas nginep di penginapan lokal, dia ketemu pria tua berwajah ramah pakai knickerbockers, celana selutut gitu. Terus? Pria ini ramah banget, ngajak Hubbard makan siang. Baru di tengah obrolan ketahuan kalau itu John Ruskin. Akhirnya Hubbard diundang ke rumahnya, Brantwood. Deskripsi perpustakaannya lumayan detail tuh. Wah, beruntung banget ya Hubbard. Ngobrolin apa aja mereka? Macam-macam. Soal Amerika sebagai eksperimen besar. Terus soal hak pilih perempuan. Nah ini Ruskin nolak keras. Argumennya klasik. Tugas perempuan itu melahirkan anak, bukan angkat senjata. Pandangan yang konservatif ya. Padahal Ruskin kan dikenal sebagai kritikus sosial juga. Nah itu kompleksnya Ruskin. Hubbard nyinggung ini. Gimana seorang jenius seni, kritikus sosial yang dermawan banget, dia nyumbangin semua warisannya loh. Tapi punya pandangan gitu soal perempuan dan pernikahannya sendiri juga nggak bahagia. Nulis banyak banget. Iya. Tapi Hubbard ngerasa Ruskin kurang punya selera humor. Terus penentangannya sama mesin dan industri, kebiasaan hidupnya yang super teratur, itu juga disinggung. Kesan terakhir Hubbard ngelihat Ruskin lagi asik neliti pakis, itu kayak ngerangkum sisi naturalis dan kontemplatifnya. Ada rasa kagum, tapi kayak ada jarak kritis juga dari Hubbard ke Ruskin. Rasa kagum yang lebih personal mungkin lebih kerasa pas Hubbard nulis pertemuannya sama Walt Whitman. Ini kayak pertemuan dua jiwa yang klik gitu. Oh iya. Ceritain dong sedikit. Hubbard ngelukiskan pertemuannya gimana? Katanya intim ya? Banget. Hubbard nyamperin Whitman ke rumahnya di Mickle Street, Camden. Jalanannya biasa aja katanya, malah agak kumuh. Whitman waktu itu udah tua, rambut putihnya lebat, duduk santai di kursi rotan. Terus obrolan mereka gimana? Ngobrolnya ngalir aja. Whitman cerita soal nulis jujur, saya coba nulis yang terbaik, soal jadi tua. Kita tumbuh sampai umur 30, abis itu ya sebijak yang kita bisa, soal nerima keterbatasan pengetahuan manusia. Dia juga cerita cintanya sama keramaian kota dan orang biasa. Yang paling ngena mungkin pas Whitman ngutip puisinya sendiri soal kematian ya? Nah, itu dia. Come lovely and soothing death. Dia ngutip itu dengan tenang banget. Hubbard ngerasa kayak ada pengakuan seketika. Kayak Whitman langsung ngebaca dirinya Hubbard, padahal baru ketemu. Wah, dalam juga ya perasaannya. Terus gimana Hubbard nyumpulin sosok Whitman? Kelihatannya dia terkesan banget ya.
Banget. Hubbard lihat Whitman sebagai penyair kemanusiaan, pakai P besar. Dia ngerayain hidup di masa kini, suara maskulinnya bawa kehangatan, keberanian. Hubbard ngontrasin banget sama kritikus kayak Max Nordau yang bilang Whitman gila. Dia kutip komentar Lincoln juga kan? Iya, yang legendaris itu. Itu baru laki-laki. Dia juga kutip dokter yang ngerawat Whitman, Dr. Buck, buat negesin kalau Whitman itu waras. Pandangannya luas kayak Tolstoy. Kemiskinan Whitman, penerimaannya, pesan universalnya soal demokrasi dan kemanusiaan, itu semua dihormati banget sama Hubbard. Oke, dari penyair kemanusiaan, kita pindah ke tokoh terakhir nih di sumber kita. Sosok dari dunia yang beda banget, Thomas A. Edison. Kenapa ya Hubbard masukin penemu di perjalanan ke orang hebat ini? Nah, ini nunjukin kalau definisi hebat buat Hubbard itu luas. Nggak cuma sastrawan atau filsuf. Hubbard naruh Edison sejajar sama pemikir terbesar dunia. Pericles, Aristoteles, Leonardo, Newton, Franklin. Setara sama mereka? Wow. Iya, dia lihat Edison sebagai puncak zamannya, zaman keajaiban Edison. Hubbard cerita kisahnya. Dari jual koran di kereta, nyelamatin anak kepala stasiun yang akhirnya bikin dia belajar telegrafi, penemuan awal, sampai bikin laboratorium legendaris di Menlo Park dan West Orange. Apa sih yang paling dikagumi Hubbard dari Edison? Etos kerjanya. Gila banget. Hubbard kagum sama cara Edison ngabain jam kerja. Bisa kerja berhari-hari nonstop kalau lagi ngejar ide. Ini kan nyambung sama filosofi kerja keras Hubbard di Roy Cuff. Oh iya, benar juga. Dia juga catat pandangan pragmatis Edison soal kepercayaan. Percayai semua orang, tapi potong kartunya. Mungkin maksudnya tetap waspada ya. Terus cara ngadepin pembajakan paten. Rahasiakan prosesmu. Kepribadian Edison juga digambarin. Iya, sarannya sederhana. Punya humor ada, cerita soal cerutu palsu buat ngusir tamu. Buat Hubbard, Edison itu bukan cuma penemu alat, tapi dia pembentuk era. Jembatan antara kehebatan masa lalu kayak Pericles, sama potensi masa depan yang digerakin inovasi. Oke, jadi setelah kita ngobrolin autobiografi Hubbard, Roy Croft, terus cuplikan perjalanannya ke Eliot, Carlyle, Ruskin, Whitman, Edison ini, kerasa banget ya, ini bukan sekedar kumpulan biografi biasa. Ini campuran refleksi pribadi, filosofi hidup, sama pengamatan tajam ala Hubbard. Gimana menurut Anda? Apa maknanya semua ini? Yang menarik tuh nyari benang merahnya, atau malah keragamannya, di antara tokoh-tokoh ini. Apa sih kriteria hebat menurut Hubbard dari potret-potret ini? Kayaknya bukan cuma pencapaian atau ketenaran ya. Terus apa dong? Mungkin lebih ke dampak. Kemampuan ngubah cara pikir orang kayak Eliot, Carlyle, Ruskin, ngerayain kemanusiaan Whitman, atau ngebentuk ulang dunia fisik Edison. Terus ada penekanan juga ke karakter, perjuangan personal, hubungan yang ngebentuk mereka. Ini nyambung banget sama fokus Hubbard di Roy Croft soal pengembangan individu dan komunitas. Usahanya di East Aurora itu kan bisa dibilang perjalanan kecilnya dia sendiri buat nyiptain ruang kehebatan dalam kerja dan seni. Masuk akal. Sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda yang dengerin di rumah. Hubbard kan sengaja nih naruh dirinya sebagai penerus Plutar. Nyajiin tokoh-tokoh ini lewat kacamatanya yang personal banget, kadang unik. Kita udah bahas kepribadian dan filosofinya tadi. Coba deh renungin, gimana kacamata unik Hubbard ini dengan semua kekaguman, kritik halus, fokus ke detail personalnya, ngebentuk pemahaman Anda soal tokoh-tokoh sejarah ini. Beda nggak sama biografi standar yang lebih objektif? Dan yang lebih penting mungkin, apa sih yang dikatakan tulisan Hubbard ini? Bukan cuma soal subjeknya, tapi juga soal Hubbard sendiri. Pertanyaan menarik untuk direnungkan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam penjelajahan sumber materi Anda kali ini.